warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, baik lagi nih di Public Speaking Ilmu Muhammadiyah Adelia, mahasiswa jurusan Promosi Kesehatan dari Poltekkes Kemenkes Bandung. Halo teman-teman semuanya. Nah, di sini aku bakal sedikit bercerita tentang gimana sih progres aku untuk bisa melatih dan bisa public speaking dengan baik kepada teman-teman semuanya hingga saat ini. Nah, mungkin teman-teman bertanya tentang gimana sih perjalanan aku untuk bisa percaya diri dalam public speaking gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin tahu, dari bangku SD atau mungkin TK kali ya, dari TK sampai aku SMA, aku sudah mengasah kemampuan aku untuk dapat berbicara kepada banyak orang. Nah, di TK aku mulai mengikuti lomba-lomba pidato, lalu aku berkesempatan menjadi ketua kelas gitu ya pada masa TK gitu. Lalu juga beranjak nih dari masa TK ke masa sekolah dasar, aku juga mengikuti beberapa pidato bahasa Indonesia yang diselenggarakan gitu ya, baik itu di dalam sekolah sampai perlombaan antar sekolah. Nah, dari situ memang aku belum bisa mendapatkan hasil yang terbaik ataupun menang juara lomba gitu. Tetapi dari hal-hal tersebut itu tuh juga mengasah kemampuan aku untuk dapat berani berbicara kepada banyak orang. Lalu di SMP aku juga terpilih lagi jadi ketua kelas. Dan waktu itu juga karena waktu SMP kan itu masa Covid ya teman-teman semua. Nah, sehingga sangat terbatas sekali untuk aku bisa berinteraksi kepada banyak orang gitu. Sehingga aku ikut lomba juga, lomba pidato bahasa Indonesia yang diselenggarakan di dalam internal SMP gitu ya. Walaupun memang masih belum juara pada saat itu, tetapi itu suatu progres yang bisa aku banggakan juga gitu. Lalu beranjak ke masa SMA, aku juga di masa SMA awalnya aku itu seseorang yang mempunyai sifat introvert gitu ya, mungkin bisa dibilang, karena aku kadang takut untuk memulai berbicara kepada teman-teman yang baru aku kenal. Nah, tetapi di masa SMA ini aku pengen mengubah kebiasaan itu yang ada di dalam diri aku untuk bisa lebih cheerful, lalu juga bisa berbicara kepada teman-teman baru gitu ya. Dari situ aku mulai mengikuti eskul yang ada di sekolah sehingga aku bisa berinteraksi dengan banyak teman-teman yang ada di sekolah. Nah, dari situ juga dari eskul itu aku berkesempatan untuk menjadi ketua eskul PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang ada di SMA aku gitu. Nah, dari situ aku mempunyai banyak opportunities yang datang menghampiri aku gitu. Jadi aku udah mulai terbiasa untuk dapat berbicara, lalu berdiskusi, dan mungkin karena kegiatan sehari-hari dari kegiatan eskul itu kan memberikan informasi gitu ya kepada teman-teman yang ada di lingkungan sekolah. Jadi aku terbiasa memberikan informasi mengenai kesehatan remaja, lalu juga yang ada di PIKR gitu kepada teman-teman di anggota eskul sampai ke satu sekolah yang ada kepada semua siswa yang ada di satu sekolah gitu. Jadi aku di situ mulai berani untuk dapat percaya diri untuk melatih public speaking aku di depan banyak orang. Karena waktu itu aku sempat jadi MC, lalu juga sempat jadi pemateri dalam kegiatan dari eskul aku sendiri. Lalu sampailah aku mulai menemukan passion aku gitu. Sampai sekarang aku berada di jurusan Promosi Kesehatan. Nah, tentunya pengalaman-pengalaman yang aku punya menjadi bekal untuk aku bisa berada di jurusan sekarang. Karena ternyata hal yang aku latih dari dulu itu sangat
terpakai gitu ya, untuk aku bisa melanjutkan studi di sini, yaitu dengan bekal public speaking yang aku punya, yang sudah aku asah dari semenjak kecil. Lalu juga kalau misalnya teman-teman bertanya nih, mengapa sih sebenarnya kita harus belajar public speaking? Karena menurut aku ya, jembatan kita untuk bisa mengetahui bagaimana seseorang, untuk kita bisa mengetahui banyak informasi, banyak edukasi ataupun banyak ilmu gitu ya, tentunya dimulai dari bagaimana cara kita berkomunikasi. Nah, dari situ, dari kita sudah mempunyai komunikasi yang lancar, yang aktif, yang efektif, lalu juga berkesan gitu kepada lawan bicara, tentunya hal tersebut akan menjadi opportunities atau menjadi sebuah kebanggaan dan privilege untuk kita dapat mendapatkan sebuah ilmu atau insight yang sangat baik kepada lawan bicara kita masing-masing. Nah, dari situ juga tentunya public speaking sangat dibutuhkan oleh semua orang dan semua kalangan pekerjaan. Dari situ juga aku mulai paham bahwa public speaking itu harus selalu kita asah, karena dengan public speaking kita dapat menjalani semua hal-hal yang kita inginkan, semua hal yang kita tuju, lalu hal-hal yang ingin kita capai itu menjadi lebih aktif dan juga baik karena komunikasi yang kita punya lewat public speaking. Nah, mungkin segitu aja kali ya perjalanan aku untuk bisa selalu mengasah diri untuk public speaking yang lebih baik ke depannya. Mungkin sekiranya dari aku segitu, dari pengalaman public speaking dan juga pandangan aku mengenai kenapa public speaking itu sangat penting. Baik, sekiranya segitu dari aku. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman semua yang sudah menyimak apa yang sudah aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.